Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Tias Widi Rahayu. Oke, jadi di video kali ini aku mau bahas bocoran soal P3K Perawat tahun 2023, khusus soal keperawatan anak. Nah, buat teman-teman yang baru mampir di channel YouTube aku, jangan lupa untuk subscribe dulu channel YouTube Tias Widi Rahayu ya. Ini di subscribe tuh channel YouTube-nya Tias Widi Rahayu. Kemudian jangan lupa untuk di follow channel YouTube aku, kemudian di follow juga Instagram aku Tias Widi Rahayu, follow juga TikTok aku Tias Widi Rahayu, sehingga teman-teman itu bakal tahu soal-soal terbaru dan terupdate bocoran dari peserta. Nah, buat teman-teman yang mau ikut bimbel P3K Perawat batch ke-7, langsung hubungi WhatsApp-nya admin di sini. Silakan teman-teman untuk melakukan pendaftaran. Khusus teman-teman yang baru itu 150.000 untuk teman-teman alumni. Nah, baru harganya 150.000, kemudian untuk teman-teman yang alumni harganya beda, yaitu 130.000. Oke, kita mulai untuk pembahasan soal yang pertama. Nah, soal yang pertama di sini ada seorang anak usianya 3 tahun dibawa ke puskesmas dengan keluhan anaknya rewel. BAB-nya itu cair dengan frekuensi 4 kali per 24 jam. Kemudian ada keluhan mual dan muntah, sakit perut dan matanya itu tampak cekung. Hasil dari pengkajiannya suhunya 37,5, frekuensi nafasnya 32 kali per menit, frekuensi nadinya itu 98 kali per menit, dan berat badannya itu 12 kg. Nah, kira-kira masalah keperawatan prioritas pada anak tersebut itu apa? Yang A defisit nutrisi, yang B nyeri akut, yang C diare, yang D inkontinensia fekal, ataupun yang E kekurangan volume cairan. Nah, kira-kira teman-teman jawabannya apa ya? Tulis di kolom komentar. Nah, kita bahas bersama ya teman-teman ya. Kalau dia itu anaknya sudah BAB cair dengan frekuensi 4 kali ya per 24 jam, kemudian mengalami nyeri di perut dan tampaknya mata itu tampak cekung, berarti itu ada hubungannya dengan diare. Nah, kalau mata tampak cekung di sini berarti dia resiko dehidrasi ya. Oke, nah kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana? Karena dia ada hubungannya dengan diare, berarti jawabannya adalah diare. Ya, bukan kekurangan volume cairan. Nah, di sini kalau misal teman-teman mau ngambil kekurangan volume cairan, berarti harus ada cairannya, harus ada berapa jumlah cairan kebutuhannya yang sudah masuk, kemudian makan minumnya gimana, harus ada data seperti itu. Ya, oke. Di sini pasiennya itu mengeluh BAB cair dengan frekuensi 4 kali per 24 jam. Ini merupakan gejala mayor dari diare ya. Sedangkan nyeri perut itu merupakan gejala minor dari diagnosa diare. Berdasarkan MTBS tahun 2015, anak dengan gejala diare itu akan merasakan atau mengeluh rewel dan matanya cekung, di mana mata cekung ini mengindikasikan bahwa diarenya pasien ini akan menimbulkan dehidrasi ringan ataupun sampai sedang. Begitu ya, jadi jawaban yang paling tepat adalah diare. Kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Lanjut soal nomor 2 ya. Nah, di sini seorang bayi 6 hari dirawat di rumah sakit dengan hiperbilirubin ya. Kemudian hasil pengkajian, bayi ini menolak untuk menyusu. Jadi cairannya itu nggak ada yang masuk. Kemudian kulit dan skleranya itu tampak kuning, kulit teraba dingin, suhunya 36,5 derajat. Kemudian frekuensi nafasnya 37 kali per menit, nadinya 116. Nah, kadar bilirubinnya itu lebih dari 5 mili per dl. Berat badannya 2.200 gram dan tinggi badannya 42 cm. Kira-kira masalah keperawatan yang tepat apa? Yang A menyusui tidak efektif, yang B ikterik neonatus, kemudian yang C resiko infeksi, yang D defisit nutrisi, atau yang E hipotermia. Kalau hipotermia tidak ya, ini menunjukkan masih suhunya normal. Defisit nutrisi berarti ini kurang tepat ya teman-teman ya, karena data yang paling banyak adalah pasiennya hiperbilirubin, berarti ada hubungannya dengan ikterik neonatus. Begitu teman-teman, jadi jawabannya yang B, dimana pada data bahwa bayi usia 6 hari kulit dan skleranya itu tampak kuning ya, dimana kadar bilirubinnya itu lebih dari
mili, berarti lebih dari normal. Berat badannya 2200, kemudian tingginya 42. Dimana kalau ikterik neonatus ini suatu keadaan kulit dan membran mukosa neonatus yang menguning setelah 24 jam kelahiran. Akibatnya karena bilirubinnya tidak terkonjugasi masuk ke dalam sirkulasi. Yang didukung dengan data bahwa profil darah abnormal di mana hemolisis bilirubinnya serum total lebih dari 2 mg per dl. Membran mukosanya kuning, kulit kuning dan skleranya kuning. Jadi di situ jawaban yang paling tepat masalah keperawatannya adalah ikterik neonatus. Gampang ya. Kalau ada pertanyaan tulis juga di kolom komentar. Kalau teman-teman yang mau bimbel bisa langsung hubungi WhatsApp aku di sini. Nah, di sini sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, aku sedang membuka bimbel batch ke-7 ya teman-teman ya. Dimana startnya itu tanggal 1 sampai 30 Agustus 2023. Harganya itu masih promo 150.000. Akan mendapatkan 10 kali pertemuan live Zoom. Yang dibahas adalah manajerial, teknis, sosio, dan wawancara. Kemudian akan ada kuis P3K Perawat sesuai dengan FR sebanyak 10 kali, materi PDF dan rekaman Zoom khusus peserta bimbel, dan akan mendapatkan 2 kali latihan tryout gratis P3K Perawat sesuai dengan FR terbaru. Pendaftarannya itu sudah dibuka dari kemarin dan akan berakhir pada tanggal 1 Agustus 2023. Buat teman-teman, untuk alumni ada harga promo yaitu 130.000. Silakan langsung menghubungi WhatsApp admin di sini. Langsung ya, ditunggu join as teman-teman di batch ke-7. Oke, lanjut pembahasan soal berikutnya. Nah, soal berikutnya di sini seorang anak usianya 5 tahun dibawa di rumah sakit dengan diagnosa AML atau akut. Intinya dia itu pasiennya leukemia ya. Hasil pengajiannya anak lesu, respon sosial itu lambat, kemudian kontak matanya terbatas, berpakaian dibantu, suka mencoret-coret dan belum mampu berhitung. Masalah keperawatan yang tepat itu apa? Yang A gangguan tumbuh kembang, yang B resiko gangguan perkembangan, yang C resiko gangguan pertumbuhan, yang D resiko gangguan perlekatan, atau yang E gangguan interaksi sosial. Kalau pasien-pasien dengan leukemia, datanya anaknya lesu, responnya itu lambat, kontak mata terbatas, semuanya itu hampir dibantu, berarti menunjukkan bahwa pasiennya akan mengalami gangguan tumbuh kembang ya. Data-datanya anak lesu, respon sosial lambat, kontak matanya terbatas, berpakaian dibantu, suka mencoret-coret dan belum mampu berhitung. Dimana hal ini menunjukkan bahwa pasien-pasien itu mengalami gangguan pertumbuh kembang sesuai dengan kelompok usianya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Lanjut. Nah, soal berikutnya ya teman-teman ya. Seorang anak usianya 2 tahun masuk ke IGD dengan keluhan demamnya itu tinggi, mual dan muntah, tidak mau makan, badannya lemah dan diare dengan frekuensi 2 kali. Berarti ini masih normal ya. Oke, kemudian hasil pengkajian suhu anaknya itu 39, kulit teraba hangat, frekuensi nafas 30, frekuensi nadi 102. Masalah keperawatan yang tepat itu apa? Bukan diare karena itu masih normal ya. BAB-nya normal, masih 2 kali. Kemudian meskipun dia itu tampak cair. Defisit nutrisi tidak ditunjukkan bahwa dia itu meskipun tidak mau mual dan muntah, tidak mau makan, dia tidak ada berat badan sebelum sakit dan saat sakit. Kemudian mual ada tapi tidak ditunjukkan berapa kalinya muntah, mual, keluhannya mual, kemudian muntahnya sampai berapa kali. Hipertermi, nah ya ini yang paling tepat karena datanya yang pertama adalah pasiennya demam tinggi, kemudian suhu tubuhnya 39,2, kemudian kulit teraba hangat ya, itu juga menunjukkan data yang paling kuat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah hipertermi. Oke, gampang banget. Kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar ya. Nah, soal berikutnya, soal yang terakhir, seorang bayi usianya 3 hari dirawat di rumah sakit dengan BBLR. Ya, hasil pengajian ibu mengatakan bayinya rewel dan menangis saat disusui. ASINya keluar sedikit, nyeri pada puting dan ibu merasa kelelahan. Frekuensi BAK bayi 5 kali per 24 jam. Masalah keperawatan utama ini apa? Yang A defisit nutrisi, kemudian yang B nyeri akut. Nyeri akut harusnya tuh ada data PQRST minimal ya. Oke, berarti ini bukan defisit nutrisi. Harusnya yang masuk berapa, berat badannya berapa, yang keluar berapa itu harus ada.
Resiko cedera pada ibu tidak ya, meskipun dia mengeluh nyeri pada puting tapi bukan. Resiko cedera pada bayi juga bukan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E, menyusui tidak efektif. Karena apa? Di situ datanya bayinya rewel, kemudian menangis saat menyusui, ASI yang keluar sedikit, nyeri pada puting ibu dan ibu merasa kelelahan. Itu merupakan data penguat untuk bisa mengangkat bahwa pasien mengalami mengeluh atau diagnosa keperawatannya adalah menyusui tidak efektif pada bayi tersebut, sehingga asupan nutrisi yang masuk kurang sehingga bayinya rewel, lapar ya teman-teman ya. Oke. Ya, gampang banget ya teman-teman ya. Jadi itu merupakan 5 soal untuk bocoran soal ujian P3 Keperawat tahun 2023. Kalau misal teman-teman mau bergabung di bimbel batch ke-7, silakan langsung hubungi WhatsApp adminnya di sini, follow TikTok aku, follow Instagram aku supaya teman-teman mendapatkan informasi terbaru dari channel YouTube aku. Oke, aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sukses dan jangan lupa di-subscribe channel YouTube aku ya, sehingga channel YouTube aku bisa semakin berkembang. Bye bye.